Ini suaranya kok anu? Oh gitu. Oh gitu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Kaum muslimin, kita insyaallah akan membicarakan soal cinta kepada Nabi. Sebagaimana setiap muslim mengetahui bahwa mencintai Nabi itu hukumnya wajib. Uh, Hubbun Nabi wajib. Mencintai Nabi itu sallallahu alaihi wasallam adalah wajib. Dan kedudukannya, kedudukan mencintai Nabi itu adalah ibadah yang besar. Ya, bukan bukan seperti ibadah-ibadah. Ibadah ini kan bertingkat-tingkat ya. Dia dia termasuk ibadah yang besar, mencintai Nabi. Kalau tidak mencintai Nabi, itu akan menimbulkan persoalan dalam keimanan. Fondasi keimanan kita salah satunya adalah beriman kepada Rasul-Rasul. Salah satu rukun iman itu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada salah satunya Rasul-Rasul. Dan yang paling utama dari Rasul-Rasul itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak tanggung-tanggung ini soal mencintai Nabi. Keimanan kepada Rasulullah sudah berarti pasti menuntut untuk mencintainya. Di dalam Al-Quranul Karim kita dapat melihat umpamanya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi Muhammad itu lebih utama terhadap kaum mukminin ketimbang diri mereka sendiri. Jadi Rasulullah itu lebih utama bagi kita daripada diri kita sendiri. Nah, cuma itu dia karena tidak tahu, menganggap kecintaan kepada Nabi itu ya sama seperti kecintaan kepada seseorang. Ya, bahkan kadang-kadang posisi cinta kepada Nabi itu di bawah. Yang pertama cinta pada diri sendiri, kemudian cinta kepada anak, kemudian cinta kepada ya orang tua, lalu pasangan, kemudian harta bendanya, kemudian teman-temannya, atau atasannya, pimpinannya. Bisa-bisa cinta kepada Nabi itu urutannya nomor 8. Iya. Lalu di dalam ayat ini Allah memberitahu kita bahwa Nabi itu untuk orang mukmin lebih utama. Masya Allah. Nah, dan ini nanti sejalan dengan hadis berikut. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman, tidak dikatakan beriman seseorang di antara kalian itu sebelum akulah yang lebih dicintainya. Perhatikan dari siapa? Dari yang pertama dirinya sendiri. Wah, kalau begitu rata-rata kaum muslimin ini keimanannya ini dipertanyakan, Pak. Kalau menuruti hadis ini ya, nah, dipertanyakan. Karena Nabi mengatakan sebelum Nabi yang lebih dicintai daripada diri setiap muslim itu tidak dianggap beriman. Ada sebahagian ulama yang melunakkan artinya, tak sempurna. Kayak gitu ya. Tak sempurna iman.
Jadi anggaplah itu terjemahan yang apa? Jadi berarti iman kita ini tidak ada yang sempurna secara umum kaum muslimin. Karena rata-rata orang tidak menempatkan kecintaan kepada Nabi itu di atas dirinya. Nah, seterusnya dari siapa? Dari hartanya. Nah, karena memang begitulah manusia ya. Cinta yang pertama cinta kepada diri sendiri. Jadi hal-hal yang sifatnya disukai oleh diri kita, kita usahakan. Hal-hal yang membahayakan diri kita jauhi. Kan gitu kan? Nah, harta. Nah, bagaimana supaya harta saya ini bertambah. Atau paling tidak berkurang. Kan gitu? Jadi cinta sekali sama harta. Betul enggak? Nah ini memang secara umum alami ini. Begitulah manusia. Cinta pada hartanya. Apalagi musim-musim banjir ini ya. Tadi saya waktu kemari itu ada perumahan dekat Jati Bening. Perumahan itu ya memang agak rendah. Jadi jalan yang di atasnya itu hampir separuh jalan itu mobil orang parkir. Paham Bapak? Maksudnya apa? Cinta, cinta harta. Hampir separuh jalan itu dipakai untuk parkir mobil orang yang di bawah itu. Begitulah kecintaan manusia pada mobilnya. Karena kalau sempat kebanjiran, dia seperti pengalaman-pengalaman, dia kerja besar nanti. Jadi sayangnya kepada hartanya, dia awasi jangan sampai terjadi hal-hal ya yang bisa merusak hartanya. Nah, muter begitu lagi tuh, penuh ya putaran ya harus pelan-pelan jalan karena sudah separuh jalan ini udah diisi parkir mobil orang-orang yang perumahan yang di bawahnya itu. Jadi saya berpikir ya memang itulah manusia yang begitu. Manusia sangat cinta pada hartanya dan anaknya. Nah, jadi siapa yang tidak sayang sama anak? Gitu. Nah, apa saja kemauan anak kita ikuti, ya. Nah, belakangan ini anak-anak kita eh, banyak yang meninggal. Yang dituduh obat penurun panas. Dari puluhan tahun orang minum penurun panas. Minum obat batuk. Gak ada yang mati. Kok tiba-tiba yang dibilang ini penurun panas, obat batuk. Lah, dari puluhan tahun, dari kecil kita, anak-anak kita kecil turun ya panas, ya kita kasih tempra, cair begitu kan. Kenapa ini yang menjadi, kata orang, apa hitam namanya? Apa hitam? Kambing. Iya. Yang sudah jelas-jelas selama 2 tahun orang itu tidak disalahkan. Kan begitu ya? 2 tahun entah apa yang masuk ke dalam tubuh itu nggak disalah. Tiba-tiba obat itu, obat ini, itu yang menjadi sasaran. Kadang-kadang kita gak, logika kita saja Pak, kita tidak dokter, tidak apa ya. Hah? Bertanya, kenapa? Kenapa ini? Iya. Atau mungkin begitu ya, supaya tidak dikatakan yang ini, ya tembak saja ini dulu. Apa yang dibicarakan olehmu kepada Xi Jinping? Tidak ada penjelasan. Jadi cinta kepada anak, Masya Allah. Bagaimana Bapak membayangkan sekian banyak anak mati, puluhan anak mati. Ya Allah. Ya. Anak orang kena, kita pun ikut merasakan. Yang seharusnya tidak terjadi. Kan gitu? Harusnya tidak terjadi. Nah, dan kecintaan kepada manusia siapapun dia. Nah, jadi yang pertama itu kecintaan itu urutannya harus kecintaan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, ini hadis inilah yang ya menjadi kerisauan kita. Setiap orang pasti risau mendengar hadis ini. Karena setiap orang merasakan belum bisa menempatkan Rasulullah itu lebih dicintai dari diri kita sendiri. Dan kecintaan ini naik turun, Pak. Mungkin dengar pengajian begini, oh iya, saya cinta Nabi. Kalau begitu. Nanti keluar dari masjid, mungkin sudah menurun. Ah, ya. Ini ada kisah ini. Bisa Bapak lihat di situ. Kelihatan ya? Kisah Umar. Ada riwayatnya ini. An Umar radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Jadi pernah suatu ke hari Rasulullah dan Umar itu bergandengan tangan berjalan. Ya, sahabat itu kan akrab Pak ya. Jalan itu gandeng tangan. Lalu Umar bicara, wahai Rasulullah, demi Allah engkau lebih kucintai dari segala yang ada ini, tapi kecuali dari diriku. Kira-kira ini jujur atau tidak nih? Jujur kan? Jujur nih, polos nih. Yang lain-lain oke, kalah. Tapi dari diriku, ya ntar dulu. Engkau demi Allah. Jadi ya memang sahabat itu tidak bisa basa-basi Pak. Bukan macam kita ya. Di depan orang bilang ya hormat apa sayang, di belakangnya diomongin. Ya, sahabat itu tidak begitu. Wahai Rasulullah, demi Allah engkau lebih kucintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku. Lalu apa jawab Nabi, Pak? La ya Umar. Tidak diterima. Wah, wah, wah. Tidak diterima itu. Sampai akulah yang lebih kau cintai dari dirimu sendiri. Coba bayangkan Bapak kalau itu kejadian itu kepada kita. Ya, tidak diterima itu. Artinya imanmu itu belum diterima. Sampai akulah yang lebih kau cintai dari dirimu sendiri. Nah, apa reaksi Umar? Nah, lihat nih. Jadi sahabat itu begitu, Pak. Kalau dikoreksi, langsung apa? Hah? Langsung ikut. Kalau kita dikoreksi, langsung marah. Ya, langsung marah, langsung bela diri. Nah, Umar begitu mendengarkan ucapan Nabi SAW, apa katanya? Ya Rasulullah, wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi. Apa arti hatta, Pak? Sampai atau hingga. Nah, hatta itu ya di kita nama orang ya hatta ya. Nah, arti hatta itu hingga, sampai, sampai. Demi Allah, engkau lebih kucintai dari segala sesuatu sampai dari diriku sendiri pun. Nah, baru berubah ya. Berubahnya itu berapa kira-kira hitungannya berapa lama itu, Pak? Mungkin 3 detik aja itu. Begitu mendengar Nabi ngomong tidak tidak diterima, langsung berubah pernyataan. Engkau lebih kucintai dari segala sesuatu hingga dari diriku sendiri. Ah, ah. Lalu jawab Nabi apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-ana ya Umar. Sekarang baru benar imanmu. Coba Pak itu dialog ini ya. Asik ini. Al-ana ya Umar. Sekarang baru benar. Ya, kalau dulu ada yang membetulkan, sekarang siapa yang betulin, Pak? Hah, ya, orang hancur imannya nggak ada yang betulin.
Kalau dulu, ya hidup bersama Rasulullah, ada yang melenceng, langsung. Nah, baik. Jadi ini hadis ini kira-kira menunjukkan bahwa betul-betul tidak diterima iman seseorang sebelum Rasul yang lebih dicintainya dari segala-galanya. Nah, jadi kasus ini kalau kita tarik pada diri kita, ya, kita anggaplah kita itu seperti Umar. Hmm? Ya, bagaimana bisa berubah dalam tempo cepat. Berubahnya itu bukan di mulut. Ini ucapan Umar ini bukan di mulut, Pak. Apa? Hatinya langsung berubah. Hmm. Bagaimana merubah sikap pendirian dalam tempo hanya beberapa detik saja. Begitu mendengar apa? Koreksi. Nah, jadi inilah eh, mudah-mudahan bisa menjadi ibrah bagi kita ya. Kemudian, mengapa harus mencintai Nabi? Udara sejuk ini ada efek kurang bagusnya nggak? Hah? Ada efek kurang bagusnya nggak, Pak? Apa itu kira-kira? Kita pikir, wah mantap kajinya. Iya, Masya Allah, tekun mendengarin. Iya. Rupanya apa? Berada di alam lain. Iya. Mengapa harus mencintai Nabi? Nah, jawabannya yang pertama mengikuti kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Apa ayat Allah yang berbicara tentang kecintaan? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ayo kita baca, Pak, supaya kembali ke alam sadar. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, bagaimana? Faham maksudnya? Katakan ya Muhammad, kalau kamu cinta kepada Allah betul, nah, siapa yang tidak cinta sama Allah? Yang ngasih nyawa siapa? Hah? Yang membangunkan tidur tadi malam, tadi pagi ini siapa? Kalau bukan Allah. Bagaimana kalau tidur terus selamanya? Iya. Kamu cinta Allah enggak? Ya pasti cinta Allah. Nah, kalau kamu mencintai Allah, ikuti aku. Aku di situ siapa, Pak? Aku di situ siapa? Allah atau Rasul? Hah? Ya kan dibilang tadi, katakan ya Muhammad. Ya, katakan ya Muhammad. Qul. Ah, ucapkan ya Muhammad kepada orang mukmin itu, kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku. Aku situ siapa? Ya Rasul. Ah, kalau kamu ikuti aku, apa dampaknya? Yuhibbukumullah. Apa artinya, Pak? Kamu akan dicintai oleh Allah. Jadi kalau mau dicintai Allah, syaratnya apa? Ikuti Rasul. Mengikuti Rasul itu adalah bukti cinta kepada Rasul. Bukti cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kalau sudah mengikuti Rasul, nah jadi yang mengikuti inilah yang tak mudah itu. Betul nggak? Bagaimana dikatakan cinta kalau nggak mau ngikut? Istri
mulutnya berbusa bilang cinta sama suaminya. Tapi apa yang dibilang suami, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kira-kira benar nggak cinta istri pada suami? Nah, tapi kalau cinta suami pada istri memang banyak di mulut. Iya. Nah, jadi kalau kamu mengikuti aku, niscaya kamu akan dicintai oleh Allah. Kemudian sebatas itu saja. Tidak ada lagi yang lebih hebat. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Diampuni Allah dosa kamu. Nah, coba lihat rangkaiannya itu Pak ya. Rangkaiannya cinta kepada Rasul dibuktikan dengan apa? Ittiba, mengikuti. Mengikuti Rasul, lalu efeknya Allah mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Jadi makanya kita dalam soal mengikuti Rasul ini habis-habisan. Ya Pak ya. Mengikuti Rasul ini betul-betul tidak. Bukan hanya di mulut. Ya. Kebanyakan orang soal cinta Nabi ini kan di mulut Pak. Semalaman buat acara muji-muji Nabi. Kan? Selesai jam setengah 12. Besok subuh di masjid itu coba lihat berapa orang yang hadir. Ya. Coba cek Bapak. Kalau nggak percaya. Yang hadir malam itu bisa 200 orang. Ya karena ada apa kan? Apa namanya? Kotak-kotak. Cemilan, apa segala macam. Bahkan buah. Ya. Ah, pulang dikantongin. Umpamanya. Coba lihat subuh. Loh, mana yang 200 tadi malam itu? Inilah namanya cinta sebatas di mulut. Dan inilah kebanyakan keadaan siapa? Kaum muslimin. Jumlah pengunjung masjid gak berubah. Gak berubah. Jadi bagaimana mau dikatakan cinta Nabi? Sedangkan Allah mengatakan kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah. Fattabi'uni, ikuti aku. Apalagi sudah dijanjikan, kamu pasti akan dicintai oleh Allah dan diampunkannya dosa-dosa kamu. Masya Allah. Orang mukmin mendengar ini saja Pak, bagaimana? Langsung bereaksi ada. Nah, mengikuti kehendak Allah Ta'ala. Kemudian tuntutan keimanan. Nah, itu kan sudah kita singgung tadi ya. Yang pertama, rukun iman itu salah satunya beriman kepada Rasul-Rasul. Dan di antara Rasul-Rasul itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang tadi hadis Nabi tentang Umar itu, ya, tuntutan keimanan. Kalau tidak mencintai Nabi melebihi diri sendiri, imannya tak sempurna. Minimal itu. Mungkin sampai ke tingkat tak dianggap beriman. Kemudian juga keistimewaan Nabi. Jadi keistimewaan Nabi ini mengharuskan kita mencintainya. Keistimewaan Nabi ini diistimewakan dari seluruh nabi-nabi dan rasul yang ada. Percaya Bapak tidak? Sampai keistimewaan itu nanti ke akhirat, Pak. Ketika orang mau masuk surga, pintu surga masih ditutup, Pak. Siapa yang mengetuk? Yang diizinkan mengetuk hanya Nabi Muhammad. Nabi apapun, kalau mengetuk nggak akan dibuka. Karena ada hadisnya. Kan? Jadi Rasulullah SAW mengetuk pintu surga, malaikat penjaga pintu, man anta? Kamu siapa?
Nabi menjawab, Muhammad. Lalu setelah mendengar Muhammad, malaikat penjaga pintu surga bilang apa? Hanya untuk kamu aku diperintah membuka pintu ini. Jadi kalau datang Nabi Musa, Nabi Isa mengetuk pintu, kira-kira malaikatnya apa? Tidak mau buka. Begitu. Hanya untuk kamu aku diperintah membuka pintu ini. Masya Allah. Jadi ini keistimewaan kan? Keistimewaan Nabi SAW dari seluruh nabi-nabi yang ada. Nah kemudian Pak, semua nabi-nabi itu kan diutus untuk komunitasnya. Nabi Lut untuk komunitasnya. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Ha? Walaupun pada saat itu masih ada manusia-manusia yang lain yang terpencar di mana-mana. Tapi Nabi kita diutus untuk siapa? Seluruh umat manusia. Mau mata sipit, mau mata gede, mau kulit hitam, mau kulit putih, mau rambut keriting. Semuanya mereka ini objek dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka tak beriman sampai mati, habis. Jadi umpamanya nanti di hari akhirat ada yang mengaku umat Nabi Musa. Kami umat Nabi Musa yang hidup pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Enggak diterima. Masa Nabi kamu itu udah lewat. Datang pengikut Nabi Isa. Kami orang-orang yang cinta kepada sunnahnya Isa. Sampai kami pertahankan sampai akhir hayat kami. Mereka hidup setelah Nabi Muhammad dibangkitkan. Tak diterima. Mereka ini orang-orang yang celaka. Nanti di hari kiamat. Masuk neraka. Itulah keistimewaan Nabi SAW. Risalah Nabi itu risalah global. Seluruh dunia. Dimanapun dia hidup, dia harus ikut agama yang dibawa Muhammad SAW. Kalau dulu tak begitu, Pak. Kalau dulu tidak begitu. Nabi yang diutus untuk Bani Israel, ya untuk Bani Israel saja. Nggak berlaku untuk bangsa lain. Nah, jadi inilah keistimewaan Nabi. Kemudian kecintaan kita juga itu karena Nabi itu cinta pada umatnya. Betul kan? Nabi itu cinta sama kita nggak? Waduh, subhanallah. Nanti di hari kiamat, ya, mungkin Bapak sudah pernah juga mendengar manusia ini kan kehausan. Umat Nabi Muhammad itu ya tahu bahwa minuman itu adanya di telaga Nabi. Namanya Haudur Rasul, telaga Nabi. Telaga Nabi itu airnya seputih, lebih putih dari susu, lebih manis dari apa? Madu. Lebih wangi dari minyak kasturi. Kalau diminum satu teguk, sampai seterusnya tidak akan pernah apa? Haus. Datanglah ke situ umat Nabi Muhammad ini. Baik yang benar beriman atau yang ngaku-ngaku. Kami umat Nabi Muhammad datanglah mengarah ke telaga tadi. Kata Nabi, aku menunggu kamu di telagaku. Aku menunggu kalian di telagaku. Semua yang mengaku Nabi Muhammad. Di tengah jalan, datang malaikat, Pak. Mengusir. Kamu tidak. Pinggir. Pinggir, kamu tidak. Lalu Nabi bilang apa? Mereka itu umatku. Masya Allah, lihat dia. Cintanya Nabi kepada siapa? Kepada umatnya. Mereka itu umatku. Apa kata malaikat?
Betul. Tapi kau tidak tahu apa yang sudah dikerjakan mereka setelah kau tidak ada. Digiringlah mereka ini disebutkan ke arah kiri. Itu biasanya kiri itu pemahamannya apa, Pak? Kiri itu ada pemahamannya apa? Neraka. Jadi jangan jadi orang kiri. Jadi dari dulu pemahaman kiri itu ya apa? Penghuni neraka. Nah, jadi begitulah cintanya siapa ini? Cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya dan juga di akhir hayatnya, Pak ya. Nah, di penghujung hayatnya yang dipikirkannya siapa? Ummati, ummati. Pantas nggak dicintai Nabi? Wah, betul. Nabi itu lebih cinta ke kita daripada kita terhadap diri kita. Begitu. Dan itu pernyataan Allah dalam Al-Quran. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu kalau sudah ada sesuatu yang memberatkan kamu, Nabi itu, aduh, jangan sampai. Jadi kalau ada sesuatu yang memberatkan kalian, Nabi itu lebih dulu merasa. Dia tidak mau. Nah, makanya ada kisah-kisahnya ya datang 3 orang lelaki menghadap Nabi. Ya, Nabi tidak ada di rumah, yang ada istrinya. Lalu ditanya, bagaimana Rasulullah itu di rumah? Hah? Diceritakan oleh istrinya. Ah, Rasulullah itu biasa begini, begini, makan, tidur. Hah? Laki-laki yang 3 itu bilang apa? Wah, kita memang nggak imbang dengan Nabi. Kita ini siapa? Nabi begitu wajar. Dia sudah diampuni dosanya. Lalu masing-masing buat pernyataan. Kalau aku sepanjang malam ke depan tidak akan tidur. Gitu, Pak. Sepanjang malam tidak akan tidur. Mengapain? Bukan main judi online. Ada juga ya yang nggak tidur main judi. Nah, artinya tahajud sepanjang malam. Yang satu bilang apa? Aku tidak akan makan sepanjang tahun siang hari. Mengapain? Puasa terus. Kata yang ketiga apa? Aku tidak menikah. Karena memang dianggapnya menikah itu apa? Iya, membuang waktu. Ngurusi istri. Nah, begitu ya. Nah, melayani istri. Nah, dianggapnya itu membuang waktu. Menghalangi dia untuk taat kepada Allah. Lalu Nabi pulang. Barangkali bapak-bapak sudah pernah dengar cerita ini kan? Ya. Nabi pulang, orang itu udah pergi. Berceritalah ibunda kita. Ada tadi 3 orang, diceritakanlah. Hah? Kejadian itu. Kemana mereka? Hah? Arah ke sana. Dikejar Nabi, Pak. Dikejar Nabi. Sampai jumpa. Kamu tadi yang datang ke rumah ya? Iya ya Rasulullah. Apa tadi kamu bilang? Nah, kata yang satu, aku tidak akan tidur sepanjang malam. Aku sholat. Yang kedua bilang, aku tidak akan makan lagi. Puasa terus sepanjang tahun. Kata yang ketiga, aku tidak nikah. Loh, aku orang yang paling takut kepada Allah ketimbang kalian-kalian ini. Mohon maaf, dialeknya dialek Medan dikit, Pak ya. Aku lebih takut kepada Allah dari kalian-kalian ini. Tapi aku sholat malam, aku juga tidur. Aku puasa, tapi aku juga makan. Dan aku menikahi sejumlah perempuan.
Nah, jadi artinya apa, Bapak kira-kira itu? Hah? Bahwa Nabi itu tidak mau membiarkan kita itu memberati diri sendiri karena pemahaman yang salah. Ya, nah, coba umpamanya tadi dapat berita dari ibunda Aisyah, ya udahlah terserah dia lah, pilihan dia begitu, betul enggak? Biarin aja. Tapi Nabi ngejar sampai ketemu, sampai meluruskan pemahaman. Karena Nabi tidak mau umatnya apa? Terberati sampai menghilangkan unsur-unsur kemanusiaannya. Masya Allah. Jadi Nabi itu cinta nggak sama umatnya? Wah, kisah-kisah ini Pak membuktikan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam cinta kepada umatnya. Waktu ditawari oleh malaikat di Taif. Nah, ingat Bapak kan? Nabi datang berdakwah. Anak-anak muda Taif terprovokasi oleh orang-orang tuanya. Ini ini orang radikal ini yang datang ini. Bahasa sekarang lah itu. Hah? Ini fundamentalis ini yang datang ini. Ayo, serang kamu. Dilempari sama anak-anak muda. Berdarah-darah kakinya. Hah? Sambil naik ke atas bukit. Merasakan sakitnya ini. Darah menetes. Hah? Padahal dia datang mau mengapa, Pak? Menyelamatkan mereka dari neraka. Mendapatkan perlakuan seperti itu, datang malaikat. Muhammad, kutawarkan sama kamu. Ya, gunung ini kalau kubalik, mampus mereka ini seluruhnya. Ya, ayo, perintahkan. Aku siap. Masya Allah. Emangnya Nabi apa? Jangan. Mereka itu tidak ngerti. Mereka itu tidak tahu apa yang kubawa. Nah, satu bahasa lagi. Aku berharap dari tulang sulbi mereka ini akan lahir orang-orang yang cinta kepada agama ini. Oh, biarlah yang tua-tuanya ini karena sudah apa ya, sudah terformat. Nah, anak cucunya nanti ada saja orang-orang yang taat beragama. Coba, sayang nggak Nabi sama umatnya, Pak? Mungkin kalau kita dibegitukan, Pak ya, ya terserah kau lah. Mau kau balikkan gunung gitu. Nah, nah, kemudian kerja keras Nabi. Ya, Nabi itu kerja keras dalam mendakwahi umatnya. Ya, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya sampai-sampai harus perang. Kalau sekiranya orang-orang musyrik itu dahulu mau menerima dakwah, apa Nabi mengajak perang? Tidak, karena dilawan. Karena dilawan Nabi. Ya. Karena kalau diikuti kemauan musyrik, wah gawat. Agama tidak sampai. Makanya harus dilumpuhkan ini kekuatan penghalang ini kaum musyrikin. Terpaksa dengan apa? Ya perang. Jadi jangan dianggap perang itu semuanya buruk. Oh salah. Lah, nenek moyang kita dulu kalau nggak perang melawan Belanda, emangnya bisa kamu merdeka? Ya tidak. Nah, jadi kan sebagian orang mendengar kata perang, jihad, wah nggak usah ah kita mau yang damai-damai aja. Nah, kadang-kadang untuk damai itu kamu harus perang. Kamu tidak akan mendapatkan kedamaian kalau tidak perang. Maka perang itu sebuah keharusan. Nah, jadi Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam kerja keras mendakwahi umat untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Jadi
Itulah sebabnya kenapa kita harus mencintai Nabi. Jadi kalau cinta sama Nabi itu Pak, ah, menyukai apa yang disukai Nabi. Betul nggak? Nah, tengah malam, sepertiga malam, tidak usah pakai alarm pun dia sudah bangun tuh. Betul kan? Nah, kenapa? Karena dia terbayang Rasulullah suka begini. Ya. Nah, kita kadang-kadang alarmnya bunyi terus. Hah? Sudah setengah jam lewat subuh gak bangun-bangun. Iya. Baik. Bapak Ibu yang terhormati Allah. Ah, apa bukti mencintai Nabi? Mendahulukan Nabi dari segalanya. Ini ada ayatnya ini Pak. Mendahulukan Nabi dari segalanya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah. Inna Allah sami'un alim. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Dua ayat pertama dari surah apa itu Pak? Surah apa itu? Al-Hujurat. Nah, kalau nggak percaya, lihat Bapak, itu ayatnya. Ya. Wahai orang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Masya Allah, udah suruk ya. Itulah cepatnya. Cepatnya jam ini berputar. Ya, waktu ini berlari, Pak. Bukan lagi berjalan waktu. Jadi jangan lagi disebut waktu berjalan terus. Tidak, salah itu. Sekarang namanya waktu berlari terus. Iya. Kita kadang-kadang nggak sanggup mengikutinya lagi. Nah, Ahad ke Ahad, Jumat ke Jumat. Sudah seperti satu hari aja, Pak. Ya, satu pekan itu seperti satu hari. Nah, baik. Jadi bukti mencintai tadi mendahulukan Nabi dari segalanya. Jangan dibalik. Mendahulukan segalanya dari Nabi. Sudah mentok baru bagaimana sikap Nabi dalam masalah ini. Ya, sudah habis seluruhnya, sudah gak ada bahan lagi. Ah, bagaimana ya kalau kita mengikuti Nabi, bagaimana? Nah, jadi kata firman Allah tadi, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Ha? La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah, dan takutlah kamu kepada Allah. Kemudian ayat keduanya, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kamu tinggikan suara kamu di atas suara Nabi. Dan jangan kamu keraskan kalau berbicara dengan Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli. Kajahri ba'dikum li ba'din. Seperti kamu mengeraskan suara di antara sama kamu kalau ngomong gitu ya. Sesekali agak tinggi suaranya. Kepada sesama kamu mungkin bisa begitu. Tapi kepada Nabi jangan coba-coba itu. Karena akan bisa menghancurkan amal kamu. Nah, kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum, amal kamu jadi hancur. Ya, kalau di zaman sekarang seperti kita kita alami Pak ya, Nabi itu yang terakhir itu didahului Nabi. Yang dikedepankan apa? Kepentingan dunia. Nomor dua Nabi. Nah, jadi bukti cinta itu mendahulukan Nabi. Kemudian memelihara adab. Itu tadi dia. Allah berbicara dalam suratul Hujurat. Kemudian membenarkan segala berita yang berasal dari Nabi. Nah, apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benarkan. Mau kata kamu tak masuk akal, benarkan. Karena ucapan Nabi itu adalah wahyu. Nah, ucapan Nabi itu adalah wahyu.
Kalau wahyu tidak akan pernah keliru, tidak akan pernah meleset. Nah, tapi bagaimana? Gak masuk akal saya. Ya akalmu yang gak sampai. Ya, akalmu gak sampai. Sekarang gak sampai akalmu. Mungkin 200 tahun ke depan, anak cucumu bisa ngerti itu. Nah, ya karena akal kita ini kan terbatas, Pak. Sesuai dengan kemampuan kita mencerna. Begitu ya. Sementara wahyu itu pasti benar. Nah, membenarkan segala berita. Kemudian ittiba, itu tadi dia yang di dalam Al-Quran. Fattabi'uni, mengikuti Nabi. Jadi mengikuti Nabi itu ya dalam segala hal. Bukan cuma dalam ibadah-ibadah mahdoh saja. Tapi dalam semua hal. Nah, Nabi berbicara soal hukum, penerapan hukum. Ikuti. Nabi berbicara soal kekuasaan, kepemimpinan, ikuti. Nah, jadi jangan mengikuti Nabi itu hanya dalam soal ibadah saja. Nah, sebagian orang mengira mengikut Nabi ini hanya dalam ibadah-ibadah saja, Pak. Di luar yang tidak diperintahkan oleh Nabi, dia garang. Itu tidak boleh, tidak dari Nabi. Tapi petunjuk Nabi dalam bidang-bidang lain, dia tidak ikuti. Jadi mengikuti Nabi ini dalam semua aspek. Kemudian juga bukti cinta ini juga membela Nabi dan sunnahnya. Ya, membela Nabi. Artinya membela Nabi ini ya umpamanya pada saat Nabi SAW diejek-ejek, gitu ya. Nah, di zaman kita ini kan model ini mengejek-ejek Nabi dalam atas nama apa? Kebebasan berkreasi dan ekspresi. Wah, ya. Nah, memang aneh-aneh, Pak. Jadi kalau ada orang mengejek, mengolok-olok Nabi karena alasan ekspresi, lalu kaum muslimin marah, bereaksi. Yang disalahkan nanti siapa? Yang bereaksi itu. Ajaib tidak? Inilah anehnya dunia ini. Bukan yang disalahkan orang yang membuat persoalan, memunculkan persoalan, bukan itu yang disalahkan. Yang disalahkan orang yang bereaksi. La haula wa la quwata illa billah. Nah, jadi masih ingat Bapak ya kejadian anak muda yang di Perancis itu ya? Berapa tahun yang lalu itu kira-kira? Nah, jadi ada seorang ya anak muda Muslim keturunan kayaknya keturunan Bosnia atau Chechnya gitu, sudah jadi warga negara. Dia anak SMA sekolah, di sekolahnya gurunya mengolok-olok Rasul. Bereaksi dia, Pak. Pulang sekolah dihajarnya itu si guru, mati. Ya, rame lah seluruh Eropa. Betul kan? Ah, apa kata mereka orang kafir? Itu kebebasan apa? Berekspresi. Gak bisa kamu lawan. Mau mencaci, mau mengolok. Dia seorang anak muda. Dia tertanam sudah apa? Cinta kepada Rasul. Seperti tadi, lebih mencintai apa? Rasul dari diri kita sendiri. Coba kalau dirimu diolok-olok umpamanya. Marah kau tidak? Ya marah. Terus Nabi? Jadi sampai akhirnya anak muda itu juga ditembak. Ya. Jadi kadang-kadang sampai ke tingkat itu. Ya. Jadi ada orang yang mempertaruhkan jiwanya, Pak, demi membela siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnahnya. Kemudian juga membela dakwah Nabi, ya, membela dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyebarluaskan sunnahnya ke segenap penjuru dan kalangan manusia. Jadi cinta Nabi, bela dakwahnya. Dakwah Nabi itu ya dakwatul Islam, dakwah untuk menegakkan Islam. Nah,
Ada dua ayat. Tadi sudah kita bacakan yang pertama, ya, contoh ittiba ini, ya. Ya, ada ayat yang kedua, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wa dzakarallaha katsira. Ini ayat yang kedua. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu untuk kamu merupakan uswatun hasanah. Nah, jadi kalau Allah sendiri sudah bilang Rasulullah itu uswah bagi kamu, kira-kira kita mencari uswah yang lain nggak, Pak? Ya, tidaklah. Tidak pantaslah kita mencari idola, eh, ataupun panutan yang lain selain Rasulullah. Karena Allah yang sudah bilang, manusia ini sepintar apapun, sebaik apapun, pasti ada kelemahannya. Betul enggak? Pasti. Ada tokoh terkenal, pintar, sanggup, katakan aja lah adil. Pikiran-pikirannya hebat. Tapi sisi lain dari hidupnya pasti Bapak temukan ada yang nggak benar. Betul tidak? Kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya kenapa Allah menyuruh kita untuk beruswah kepada Nabi. Karena tidak ada sisi hidupnya. Itu tokoh-tokoh dunia itu, Pak. Yang hebat-hebat itu. Itu ada sisi hidupnya yang disembunyikan. Pasti. Kalau ketahuan, kasih malu. Ya. Nah, satu sisi memang dia hebat. Artinya orang banyak mendapatkan manfaat dari dia. Entah itu pikirannya, entah itu jasanya. Tapi jangan singkap semuanya. Kalau kamu singkap semuanya, akan ketahuan yang memalukan. Nah, itulah namanya manusia. Kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidurnya, bangunnya bisa jadikan uswah. Bukan cuma bangunnya, Pak. Sampai tidurnya juga dijadikan uswah. Ada nggak petunjuk Nabi soal tidur? Oh, banyak. Banyak petunjuk Nabi soal tidur. Tidur segera di malam hari. Itu petunjuk tidak itu? Nah, jangan kamu lawan matamu sampai larut malam. Nah, itu petunjuk Nabi. Ya. Dan waktu tidur yang utama itu bagian pertama malam itu, Pak. Habis Isya, kira-kira kita buatlah bagi 3. Itu kalau berita prime time-nya itu tidur itu sepertiga pertama itu. Kalau yang sepertiga kedua, ketiga itu sudah tidak apalagi itu tidur itu tidak berkualitas. Jadi tidur berkualitas itu pada waktunya. Jadi kamu bisa saja begadang sampai jam 2 malam. Hah? Nanti jam 3 tidur, walaupun sampai zuhur besok, tidak ada yang berkualitas itu tidurmu. Tapi tidur yang berkualitas itu adalah sepertiga malam pertama. Nah, dunia kita sengaja dibalik. Itu enggak? Dunia kita ini membalik. Orang menahan kantuknya, nggak tidur-tidur. Sampai larut malam, nanti besok pagi baru digantinya tidur. Gak ada gunanya. Ini namanya petunjuk Nabi. Ya, Al-Hadiyun Nabawi. Jadi keteladanan Nabi itu sampai soal tidur pun. Sampai masuk WC pun Nabi itu teladan. Betul tidak, Pak? Sampai masuk WC pun Nabi teladan.
salah satu urusan WC ya yang disampaikan oleh Nabi dan petunjuknya, tidak boleh menahan-nahan kotoran. Tanya Pak dokter ini, apa akibatnya? Apa akibatnya kalau sampai sholat pun Bapak keluar saja. Kalau dia mau keluar. Ya, keluar saja. Wah, ini kan sudah sholat ini. Ya, mana mungkin saya keluar. Harus keluar. Ya, baru angkat takbir, Allahu Akbar, bunyi perut. Wah, ini nampaknya kalau ditahan, bisa ditahan sih. Tapi sunnah hadiun Nabi mengatakan tidak boleh kamu tahan. Kamu harus terus keluar. Nah, nanti terkait fikih. Nah, bagaimana melintasi orang? Saya di saf pertama, lewati saja. Nggak ada masalah. Yang nggak boleh dilewati itu imamnya. Nah, ya, kalau di belakang imam, lari-lari pun kamu nggak apa-apa. Ya, kalau orang sholat sendiri nggak boleh. Tapi kalau orang berjamaah, kamu di belakang imam, melintas bolak-balik pun kamu nggak ada masalah. Nah, ya, jadi disuruh harus keluar. Nah, itu keteladanan Nabi dalam soal apa, Pak? Dalam soal urusan WC. Masya Allah. Memang kalau diteruskan ini jam 7 pun nanti, ya sampai di sini dahulu kajian kita ya. Udah lihat tuh isyraq, duha. Oh begitu ya. Baik, ada pertanyaan dari jemaah. Apa? Atas pencerahannya pagi ini. Yang ingin saya tanyakan itu tentang keutamaan Nabi Muhammad SAW dibanding nabi-nabi yang lain. Yang saya pahami saat ini keutamaan Nabi Muhammad SAW di atas nabi-nabi yang lain itu memang di atasnya. Tapi yang saya masih bingung dan mohon pelurusan dari Pak Ustadz, kenapa Nabi disuruh mempelajari atau mencontoh nabi-nabi yang lain juga gitu dalam Al-Quran, karena berulang-ulang Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan jiwa Nabi itu dengan menceritakan kisah-kisah Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Soleh dan lain-lain. Berarti kan kalau Nabi disuruh mencontoh figur-figur Nabi yang lain, berarti Nabi yang lain pun punya keutamaan yang lain gitu, yang lebih gitu. Dan di Al-Baqarah di sini juga dibilang Allah Subhanahu Wa Taala berkata, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Mereka itulah rasul-rasul yang kami lebihkan di antara mereka dibanding yang lain. Jadi apakah boleh saya memahami keutamaan Nabi Muhammad SAW itu lebih tinggi daripada yang lain, tapi Nabi yang lain pun dari sisi lain punya keutamaan yang lain gitu, Pak Ustadz. Baik, itu yang aja. Kedua, pertanyaannya, Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia dan nabi-nabi yang lain pada komunitasnya masing-masing kaumnya. Tapi ada satu nabi yang justru dijadikan kayak figur utama di Al-Quran itu Nabi Ibrahim. Bahkan disebutnya Allah berfirman, "Qala inni ja'iluka linnasi imama." Jadi saya menjadikan kamu imam bagi manusia gitu. Nah, bagaimana kita memahami ini semua? Terima kasih Pak Ustaz. Iya. Baik. Jadi keutamaan betul tilka rusul faddalan ba'dhum. Jadi sebahagian rasul terhadap rasul yang lain masing-masing punya kelebihan, tapi yang paling utama dari semua rasul itu adalah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itulah maksudnya. Jadi nabi-nabi di luar Nabi Muhammad itu masing-masing memiliki kelebihan-kelebihan. Allah berikan kelebihan-kelebihan ya sesuai dengan zamannya, mukjizatnya. Tetapi puncak dari semua kelebihan-kelebihan itu ada pada siapa?
pada Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adapun soal menyuruh melihat masa-masa lalu nabi-nabi itu untuk menguatkan kesabaran. Nah, jadi bagaimana dahulu Yusuf ya diperlakukan, ini hanya dalam perjuangan saja. Nah, jadi dalam perjuangan Nabi Allah mengingatkan supaya berkaca kepada nabi-nabi sebelumnya. Ya, karena nabi-nabi sebelumnya itu memang mengalami macam-macam apa? Ujian dan cobaan. Jadi berkaca ke situ bahwa kalau kamu menghadapi cobaan seperti ini, sebelum kamu juga, nabi-nabi juga begitu. Itu saja maksudnya sebenarnya. Ya, jadi untuk meneguhkan hati Nabi. Meneguhkan hati Nabi bahwa tantangan yang kamu hadapi dari kaum Quraisy, dari kaum munafik, itu bukan hal yang baru. Semua nabi-nabi juga mengalami begitu. Nah, tidak lebih dari situ tujuannya. Nah, tadi yang terakhir tadi Nabi Ibrahim, betul. Tapi semua ajaran Ibrahim itu sudah masuk di dalam ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang disuruh berkaca hanya pada dua nabi, Ibrahim dan Nabi Muhammad. Nah, uswah itu di dalam Al-Quran hanya ada pada dua nabi. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Nah, jadi itu ditujukan ke kita ya. Ditujukan ke kita. Bagi kamu harus menjadikan uswah hasanah pada diri Ibrahim. Kemudian ayat ini tadi, laqad kana lakum, itu untuk Rasulullah. Jadi pada dua nabi ini saja. Dan Rasulullah adalah penerus Ibrahim. Nabi Muhammad itu adalah penerus Ibrahim. Sampai ibadah-ibadahnya diteruskan. Betul tidak? Haji. Dari siapa asal-usul haji yang kita warisi dari Rasulullah ini? Asal-usul dari Ibrahim. Jadi artinya apa? Semua ajaran yang diturunkan kepada Ibrahim itu sudah tercakup di dalam ajaran yang dibawa oleh Muhammad SAW, khususnya tauhid. Nah, yang menonjol dari Nabi Ibrahim itu apa? Tauhid. Melawan kesyirikan. Ayahnya pun dilawannya. Nah, kan gitu? Nah, kalau berlawanan dengan Allah, ayahnya pun dilawannya. Nah, jadi itu disuruh Allah ke kita, ayo kamu jadikan Ibrahim ini sebagai uswah kamu. Dan penerus Ibrahim itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi pada intinya seorang yang sudah mengikuti Nabi Muhammad sekaligus itu sudah mengikuti Ibrahim. Karena kesempurnaan ajaran itu ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mudah-mudahan dengan itu ya tidak ragu-ragu lagi kita ya. Ya, soal kelebihan itu memang Allah kasih kelebihan pada masing-masing nabi. Namun kelebihan yang paling puncak dan utama itu ada pada Rasulullah. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada seorang ustadz saking cintanya kepada Rasulullah, terus dia juga karena cintanya kepada Rasulullah, dia menghormati paman-pamannya yang benar-benar memang sudah dikatakan di Al-Quran kafir ya.
Tapi setiap dia menyebut nama Abu Lahab, dia menambahkan Sayyidina Abu Lahab. Siapa itu? Seorang ustadz. Kak ngawur. Terus bagaimana hukumnya ketika kita sholat di belakangnya ketika dia menjadi imam? Ustaznya itu harus diberi pelajaran akidah. Itu ngawur. Di mana dia dapat ajaran menyebutkan Sayyidina Abu Lahab? Astaghfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya, itu bukan ustadz Pak namanya. Iya, itu bukan ustadz namanya. Terus surah Al-Lahab mau dikemanakannya? Tabbat yada Abi Lahab, mau dikemanakannya itu ayat? Ini yang begini ini, inilah perlunya sertifikasi ustadz. Ya, jadi jangan sembarang pandai ngomong, lalu diustadkan dan ini diberi kesempatan ceramah juga. Astagfirullah. Ini musibah besar ini. Musibah ini, Pak. Ini hal-hal yang sangat sederhana itu. Saya nggak habis pikir tuh. Nggak kebayang saya ada. Kalau orang di pinggir jalan salah paham, boleh. Tapi kalau dianggap ustaz seperti ini betul-betul tidak pantas jadi ustaz. Iya, dia pantasnya belajar dulu. Ya. Soal dia gembira itu bukan alasan hukum. Alasan hukum Quran. Allah sudah mengatakan tabbat yada Abi Lahabin wa tab, musuh Allah, musuh Allah. Arti Sayyidina itu mengagungkan, memuliakan. Kamu memuliakan musuh Allah. Kau tak beriman dong. Kau tidak beriman. Langsung saja Pak, yang begini ini, hajar saja. Nggak perlu dihormati orang begitu itu. Ya, jangan pakai logika kamu, bilang. Jangan pakai logika kamu itu, nggak jelas itu logika setan itu. Ada yang lain? Dari Bapak Yos, Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, kecintaan kepada Nabi sebaiknya dimulai dari kita sendiri atau melalui kelompok-kelompok yang menjalankan sunnah? Nah, ini hanya teknis saja ya. Kalau bisa dari diri sendiri dulu, lalu ketemu dengan kelompok, ya asalkan jangan mengklaim kelompok kami lah yang menjalankan sunnah yang benar. Itu ngawur juga. Ya ini di zaman ini kan model ini. Ya komunitas yang teriak-teriak sunnah menganggap di luar dia itu tidak menjalankan sunnah. Kelompok dia itu saja yang cinta sunnah. Padahal belum tentu benar apa yang dia pahami itu. Jadi cinta kepada Nabi iya, tetapi juga harus dibingkai dengan pemahaman yang benar. Jadi tidak usah main klaim-klaim lah. Ya. Jadi kecintaan kepada sunnah itu bisa dimulai dari diri sendiri. Perenungan, direnungkan. Jadi tafakur itu disuruh. Direnungkan Allah, direnungkan Rasul. Itu tadi yang kita sebutkan itu kan bahan-bahan renungan itu. Sampai kita mungkin kepada derajat, ya memang Rasulullah ini yang harus saya ikuti. Lalu bagus berjumpa dengan orang-orang yang semisal, ya, lalu punya komitmen untuk menjalankan sunnah. Tapi siapapun orang yang mengklaim menjalankan sunnah, tidak semua sunnah bisa dia amalkan. Imam-imam sendiri tidak pernah mengklaim dia paling menjalankan sunnah. Ya,
Tidak akan sanggup dia menjalankan seluruh sunnah itu. Baiklah, sampai di sini dahulu. Ya, saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada guru kita Profesor Dr. Rashid MA. Begitu juga kepada Bapak-bapak Ibu semua, kita doakan semoga ustaz kita, guru kita selalu dalam sehat, lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.